Selamat pagi sahabat Ilkom dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Vika Karwayu dalam acara kesayangan kita Nikom Talkshow. Senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda kurang lebih 15 menit ke depan. Tentu dengan tema yang menarik dan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini saya telah bersama Bapak Mayelus Dori Bastian sebagai dosen ilmu komunikasi, dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang hangat, yaitu dilema jurnalistik or public relation. Bapak selamat pagi. Selamat pagi Vika. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Baik. dulu. Saya Mayelus Dori Bastian, saya adalah seorang dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Nipah. Sesuai dengan topik pembahasan tadi ya Pak, yaitu jurnalistik or public relation, ini menjadi dilema bagi mahasiswa yang ingin mengambil konsentrasi. Saya ingin bertanya dulu nih Pak, sebenarnya apa itu jurnalistik dan apa itu public relation? Baik Vika, ini dirasakan oleh sebagian besar mahasiswa yang pada semester atas atau pada semester 5 itu diwajibkan untuk memilih opsi ini ya. Nah, ini konsentrasi belajar pada Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, hal yang pertama saya ingin jelaskan tentang apa itu jurnalistik dan juga apa itu PR. Saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama, jurnalistik secara etimologis itu berasal dari kata jaune. Jaune itu dari bahasa Perancis yang artinya catatan atau laporan harian. Ya. Dan secara umum jurnalistik itu sendiri itu adalah sebuah aktivitas atau kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan berita kepada halayak atau publik. Nah, sedangkan public relations atau kehumasan, ya kita sering singkat dengan humas ya. Nah itu sebuah aktivitas atau kegiatan yang bertujuan untuk membangun suatu kehendak baik, ya, goodwill. Tidak hanya itu, ya PR juga membangun trust atau kepercayaan, saling pengertian, membangun hubungan yang harmonis antara organisasi dan masyarakat. Nah, di dalam PR itu sendiri ya, memiliki sebuah unsur manajemen yang penting. Penting untuk apa? Untuk membangun citra, membangun image. Ya, image siapa yang dibangun? Ya, image perusahaan. Jurnalistik dan public relation ya atau humas itu tidak kita pungkiri bahwa keduanya itu seperti serupa tapi tak sama. Ya. Keduanya ini sama-sama memiliki pesan yang hendak disampaikan kepada halayak atau publik. Meski demikian, keduanya ini jurnalistik ya maupun ya dan PR ini juga memiliki perbedaan. Letaknya kepada siapa pesan itu disampaikan. Letaknya ya letak perbedaannya itu terdapat pada tujuan pesan itu disampaikan. Kalau jurnalistik, pesan yang diproduksi ya, itu disampaikan kepada halayak untuk kepentingan halayak atau publik atau masyarakat. Sedangkan PR, public relation, humas ini ya, pesannya itu ditujukan untuk citra dari organisasi. Ya, citra dari perusahaan. Itu untuk kepentingan perusahaan. Ya, itu letak perbedaan. Ya, terutama pada materi pesannya. Nah, itu. Jadi serupa tapi tak sama letaknya pada tujuan atau kepada siapa pesan itu disampaikan. Sama-sama memproduksi pesan. Itu letak perbedaannya. Jadi letak perbedaannya itu kepada tujuan, kepada siapa? Iya, pesan. Nah, sama-sama memproduksi pesan. Tapi kepada siapa pesan itu disampaikan? Jurnalistik untuk kepentingan halayak luas, sedangkan PR ya lebih kepada ya, atau berorientasi pada kepentingan perusahaan atau organisasi. Mungkin seperti yang pertama disampaikan oleh Pak, sebenarnya ini tidak boleh dikatakan sebagai dilema gitu. Ya, public relation atau jurnalistik tidak boleh dikatakan sebagai dilema. Kira-kira menurut Pak, bagaimana caranya mahasiswa itu untuk mengenali dirinya? Apakah saya ini masuk dalam bidang jurnalistik ataukah dalam bidang PR? Baik, Vika. Wajar
dilema itu dirasakan oleh mahasiswa yang akan memilih. Itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Begitu pula yang saya alami dulu, karena saya juga ya adalah juga mahasiswa jurnalistik ya. Nah, itu juga sempat mengalami yang kamu sebut dengan dilema. Ketika masuk semester 4, semester 5, nah, kemudian diwajibkan untuk memilih opsi konsentrasi belajar. Nah, di situ saya ingin berbagi ya tips ya. Nah, mungkin ini ya, memilih jurnalistika atau public relation. Nah, mungkin yang pertama saya ingin sampaikan dulu ya, untuk jurnalistik maupun PR ya, pada prinsipnya kedua bidang ini, kedua konsentrasi belajar ini, siapapun ya bisa mempelajarinya. Menjadi jurnalis ya sangat terbuka kesempatan bagi siapa saja. Begitu pula menjadi seorang public relation, nah, terbuka luas. Nah, yang pertama, menjadi seorang jurnalis itu dia harus memiliki keinginan yang kuat. Kemudian dia harus memiliki kemampuan dasar baik dalam bidang jurnalistik ya maupun dalam bidang PR. Nah, itu ya, semuanya itu sebenarnya diperoleh ya melalui banyak aktivitas, termasuk dalamnya adalah diperoleh melalui sebuah pendidikan formal yang ditempuh mahasiswa atau adik-adik atau sahabat Ilkom di program studi ilmu komunikasi ini. Di saat menghadapi dilema ini ya, saya ingin bagikan dulu tips. Adik-adik harus bisa ya menggali potensi diri. Kira-kira saya akan memilih yang mana. Nah, menggali potensi diri. Dari mana itu digali? Yang pertama, program studi ilmu komunikasi sendiri kan sudah menyediakan beberapa mata kuliah dari semester 1, 2, 3, sampai 4 yang sudah memberikan gambaran tentang dua konsentrasi belajar ini. Misalnya jurnalistik, ada mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Ya, yang memilih PR, sebenarnya sudah ada gambaran bagaimana permukaan kedua konsentrasi ini. Nah, PR, ada mata kuliah dasar-dasar PR. Itu kan kita sudah mulai mengenalnya. Prospeknya bagaimana ke depan. Ya kan, prospek kerja ya. Lulusan jurnalistik ini mau ke arah mana? Lulusan PR ini mau kemana? Mau bekerja di bidang apa dan lain-lain? Sebagai apa? Nah, itu kemudian Anda perlu waktu untuk menggali itu. Mungkin melalui sharing dengan teman atau datang melakukan konsultasi dengan dosen. Saya yakin pada saatnya Anda akan memilih mana yang terbaik untuk Anda. Nah, seperti itu. Oke, jadi tadi sudah banyak tips yang dibagikan oleh Pak Bas. Menyangkut yang tadi Pak katakan juga pekerjaan mungkin. Banyak juga yang memilih konsentrasi itu melihat dengan prospek kerja yang akan didapat nantinya. Kira-kira menurut Pak, yang lebih menjamin kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu jurnalistik ataukah PR? Oke, baik. Keduanya ya, baik jurnalistik maupun PR itu semua menjamin sebenarnya. Nah, jadi tidak ada yang lebih baik ya. Jurnalistik tidak lebih baik daripada PR, begitu pula sebaliknya. Semuanya menjamin bahwa Anda suatu saat akan mendapatkan pekerjaan. Nah, kedua peminatan belajar ini atau konsentrasi belajar ini memiliki prospek yang luas. Ya, prospek kerja yang luas untuk lulusan baik dari jurnalistik ya maupun yang memilih PR. Ya, di jurnalistik ya Anda bisa bekerja di banyak tempat ya, di perusahaan-perusahaan media massa tentunya, dan juga Anda tidak hanya menjadi jurnalis atau wartawan, Anda bisa menjadi editor, menjadi copywriter, menjadi scriptwriter. Banyak pekerjaan yang bisa Anda peroleh dari bidang jurnalistik ini. Kemudian kalau PR, ya PR juga ya, lulusan PR juga dapat diterima di banyak tempat karena hampir semua perusahaan ya, entah itu swasta termasuk pemerintah, itu membutuhkan kehadiran atau keberadaan humas ini ya, PR ini. Selain itu dia juga bisa menjadi seorang konsultan ya, konsultan PR, menjadi MC, event organizer, dan masih banyak lagi pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja dari jurnalistik maupun
PR. Ya, untuk menjadi seorang jurnalis, ya, ke depan nanti ya, untuk menjadi seorang jurnalis itu tidak hanya memiliki kemampuan atau tidak hanya sekedar menulis. Kenapa? Seorang jurnalis dia harus bertemu dengan siapa saja, mulai dari anak-anak, orang tua, orang dewasa, dari masyarakat kecil sampai pejabat. Untuk itu diperlukan apa? Kemampuan berkomunikasi yang baik. Ya. Ini untuk apa? Melatih kepekaan Anda sebagai seorang jurnalis untuk mendeskripsikan cerita sebuah peristiwa dalam sebuah berita. Nah itu. Begitu pula PR. PR pun demikian. Dia harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik untuk bekerja kelak. Dan itu semua didapatkan di dalam prodi ilmu komunikasi. Dari semester 1 hingga akhir. Baik itu konsentrasi jurnalistik maupun PR. Nah, ya ini saya bagikan tips ya. Menjadi seorang jurnalis, dia harus memiliki rasa ingin tahu dan sikap kritis. Itu yang harus dia asah. Itu yang harus dia asah. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, itu. Dan juga sikap kritis dan juga skeptis. Tidak otomatis percaya terhadap sebuah peristiwa yang dilihat, tapi berusaha mencari tahu. Mengapa seperti ini, mengapa seperti itu, apa alasannya. Nah, gitu. Kemudian yang berikut, ya sebagai seorang calon jurnalis atau PR juga, ya kekayaan terbesar dari dua peminatan itu adalah relasi. Ingin menjadi jurnalis harus memiliki relasi yang banyak. Begitu pula ya orang yang bekerja di dalam bidang kehumasan, dia harus memiliki relasi. Itu harta atau kekayaan terbesar dari kedua bidang tersebut. Itu adalah relasi. Memiliki jejaring pertemanan, bergaul dengan siapa saja itu penting. Ya, kemudian ditambah dengan ya didukung oleh mata kuliah ya dihadirkan baik di dalam peminatan jurnalistik maupun PR. Anda juga kemudian harus ya baik di dalam kampus maupun di luar, Anda harus mulai membangun relasi itu, membangun networking itu. Karena dua pekerjaan ini membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Itu Vika. Jadi, contoh ya. Jika ditanya yang menjamin dapat kerja, kedua-duanya ini menjamin kehidupan Anda. Kedua bidang ini menghidupkan Anda kelak. Gitu. Tekuni ini. Tekuni. Oke, silakan. Kalau jurnalistik dan PR intinya adalah tekuni, karena keduanya ini menjamin kita untuk mendapat pekerjaan yang layak nanti. Yang betul, terakhir mungkin kami minta closing statement dari Pak Abbas. Nah, adik-adik Ilkom, ya, baik yang memilih jurnalistik maupun yang memilih public relations, Anda perlu memperkuat kemampuan berkomunikasi Anda. Maka pelajari dengan baik-baik ya seluruh ya materi yang kalian sudah peroleh dari dosen Anda di prodi ilmu komunikasi, dan juga jangan lupa perkuat kemampuan berbahasa Anda. Itu akan menambah ya, memberi nilai tambah untuk Anda. Terima kasih. Salam komunikasi. Jadi tetap perkuat kemampuan yang teman-teman punya, dan dengan itu berakhirlah acara talkshow kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Pak Abbas yang berkesempatan hadir untuk memberikan pembahasan yang luar biasa. Terakhir saya, Vika Karwayu, dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sahabat Ikom, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat Ikom dimanapun sahabat berada.